Sip. Saya mulai bicara ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustadz Ismail Lasso. Di sini saya ingin sedikit menghimbau terkait dengan adanya gugatan PT UN yang itu kemudian dimenangkan oleh kelompok yang menamakan diri Majelis Muslim Papua yang dipimpin oleh Saudari Ibu Anum Siregar, sarjana hukum. Karena ini akan berdampak konflik terpolarisasi masyarakat asli pribumi Muslim di Papua Pegunungan, perlu saya menyampaikan supaya seluruh masyarakat Papua Pegunungan tidak boleh terjadi gesekan-gesekan. Kita ikuti proses hukum ini karena yang dituntut itu PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Felix Fernando Wanggai. Beliau sebagai PJ Gubernur atas surat keputusan yang beliau terbitkan yang sebelumnya Nicholas Kondomo kemudian menetapkan Hamka Yelipele sebagai satu calon anggota MRP karena Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayawijaya, MUI Jayawijaya mengirim 2 nama atas nama Isman Aso, saya sendiri, dan atas nama Hamka Yelipele. Lalu kemudian PJ pertama itu Pak Nicholas Kondomo menetapkan atas nama Hamka Yelipele tidak sampai ke pusat tetapi hanya sampai di pleno. Kemudian begitu Nicholas Kondomo diganti PJ Gubernur oleh Dr. Felix Fernando Wanggai, Dr. Felix Wanggai menetapkan atas nama saya dan itu sampai ke pusat, kemudian diterima, disahkan, ditetapkan, kemudian dilantik. Sehingga dengan sendirinya keberlakuan PJ Gubernur yang sudah kadaluarsa itu secara hukum itu gugur. Tetapi kemudian ada upaya hukum yang dilakukan kelompok yang menamakan diri Majelis Muslim Papua itu melakukan gugatan hukum di PT UN Jayapura, lalu kemudian dikabulkan. Nah, saya ingin menghimbau kepada seluruh umat Islam Papua Pegunungan, khususnya di Kota Wamena, baik di Welesi, Okilik, Yagara, Itigima, Megapura, Yabema, Tulima, kemudian Heraewa, Air Garam, seluruh komponen komunitas masyarakat Muslim Papua, khususnya wilayah Papua Pegunungan, tetap aman, tertib, tanpa perlu melakukan tindakan-tindakan anarkisme, terpolarisasi, gesekan-gesekan masyarakat di bawah. Tetap kita menjaga kekompakan, dan saya meminta agar supaya keberadaan lembaga Majelis Muslim Papua ini bila perlu dibubarkan atau ditinjau kembali, karena kehadiran Majelis Muslim Papua ini anggotanya notabene itu masyarakat saya punya masyarakat Muslim, populasinya cukup besar, orang asli Papua itu ternyata digunakan oleh kelompok oknum tertentu kepentingan politik, diantaranya membuat polarisasi, gesekan-gesekan yang itu berdampak pada kerusuhan, pembunuhan, dan itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu sebaiknya Majelis Muslim Papua ini membubarkan diri secara tertib, atau oknum-oknum ini tidak menggunakan nama Majelis Muslim Papua untuk membuat polarisasi, membuat benturan-benturan antar sesama anak-anak pribumi asli Muslim di wilayah Papua Pegunungan. Itu mungkin yang catatan pertama, karena saya lihat kelompok yang menamakan diri Majelis Muslim Papua ini selain melakukan gugatan di PT UN dan tim advokasi yang dipimpin oleh Saudari Anum Siregar, ini dampaknya sangat buruk, terjadinya polarisasi, dan selain itu pun mereka mengambil alih kepengurusan Nahdlatul Ulama wilayah Papua itu tanpa proses melalui mekanisme ADART, tanpa konferensi, lalu kemudian diminta rekomendasi memasukkan nama-nama orang-orang yang relatif sangat baru dan tidak masuk di dalam struktur organisasi NU sebelumnya, sehingga ini sangat berbahaya.
Dan ini yang kemudian saya ingin menyampaikan bahwa utusan Majelis Rakyat Papua unsur agama Islam, karena kita undang-undang otonomi khusus ada kearifan lokal, sehingga orang Papua Gunung ini tidak bisa mengambil dan memaksakan diri masuk di wilayah saudara-saudara kita Tabi dan Saireri. Oleh sebab itu ada SK yang dari Islam yang duduk di wilayah Papua itu sebaiknya ditinjau kembali dan dikembalikan ke anak-anak asli suku wilayah adat Saireri dan Tabi, karena ada populasi komunitas kecil yang itu mereka juga harus tumbuh dan berkembang, mereka punya anak-anak keluarga yang juga mereka harus butuh biayanya sekolahnya, karena secara umum undang-undang otonomi khusus itu adalah proteksi politik negara yang menghadirkan rakyat Papua untuk supaya sejahtera, bisa makmur hidupnya, lalu kemudian triliunan uang yang dikucurkan di Papua ini harus tercover semuanya, semua keluarga itu. Jadi kalau kita orang gunung lalu kemudian mengambil alih, sama saja kita menutupi rezeki saudara-saudara kita orang Tabi dan Saireri. Jadi saya meminta supaya untuk khusus di Majelis Rakyat Papua unsur agama Islam di Provinsi Papua itu harus diisi oleh saudara-saudara dari wilayah adat Tabi dan Saireri. Itu saja yang mungkin saya bisa menghimbau, dan saya himbau kepada seluruh masyarakat Muslim suku asli Papua Pegunungan. Kebetulan Islam di Papua Pegunungan itu saya punya tete yang merintis. Jadi saya punya DNA jelas. Saya bukan mewakili atau semacam tokoh abal-abal atau yang baru muncul, baru lewat cari makan masuk Islam, tidak. Saya punya DNA jelas dari tokoh Islam Papua Pegunungan, sehingga saya wajib menghimbau, karena orang-orang yang masuk muslim banyak ini kan ikut saya punya keluarga, saya punya orang tua perjuangan itu. Jadi sudah saya bilang hentikan dulu, tidak usah terjadi konflik, tidak usah terjadi apa-apa, dan kita meminta supaya keberadaan Majelis Muslim Papua ini harus ditinjau ulang. Kalau memang Majelis Muslim Papua ini yang didirikan saudara-saudara dari Papua Barat, silakan bawa ke Papua Barat. Jangan ada di Papua sini, karena kalian hanya membuat konflik kami di sini. Jadi kami tidak butuh dengan keberadaan Majelis Muslim Papua di Papua maupun Papua Pegunungan. Terima kasih. Mungkin penegasan dari saya itu saja, dan saya akan lawan. Siapapun saya akan lawan. Saya lawan. Apalagi yang mencoba untuk melakukan polarisasi, konflik di antara sesama umat, itu saya akan lawan. Saya Ustadz Ismail Lasso, saya lawan. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, soal ini terkait dengan gugatan, mungkin setelah sudah dilakukan di PT UN, ada tindakan yang dilakukan oleh PJ Gubernur maupun yang tergugat, mungkin bisa. Iya, memang terserah. Saya berharap harus proaktif ya Pak PJ Gubernur Papua Pegunungan, karena yang digugat itu PJ Gubernur, sehingga biro hukumnya, terus kemudian perlu ada surat kuasa kepada tim kuasa hukum, supaya dasar yang menjadikan penggugat ini menang